Nah, Mas Rinto, kalau kita tadi Mas Rinto menyampaikan bahwa kita belum sepenuhnya merdeka. Tapi Ya, kan kalau kita lihat kita bisa melaksanakan pemilu, memilih presidennya secara langsung oleh rakyat, ya, betul Bang. memilih wakilnya juga oleh rakyat. Kan itu ciri dari sebuah negara merdeka gitu. Kemudian Ya, ekonominya juga kan kita ekonomi Pancasila atau ekonomi yang memang berorientasi rakyat. Tapi persoalannya memang di tingkat implementasinya. Kadang kita tidak sesuai. Tapi kalau dari sisi cita-citanya misalnya yang tertuang dalam undang-undang kan sudah bagus, Mas. ya, Pasal betul. 33 misalnya bahwa kekayaan alam, air yang sering disampaikan Pak Prabowo itu kan untuk rakyat semuanya. Sehingga Jadi, program-program sekarang banyak untuk rakyat, MBG, Kopdes, Sekolah Rakyat. Nah, gimana menurut Mas Rinto? jadi seperti ini Bang Rizal. Jadi, apabila ada kesalahan di dalam dasar bernegara kita, yaitu konstitusinya atau Hmm. undang-undang dasar, itu pasti akan tidak usah dijajah secara militer, Bang. Itu otomatis kehidupan berbangsa dan bernegara kita akan rusak-rusak sendiri, Bang. Contohnya, Bang Rizal ngomong MBG, Kopdes, itu sekarang MBG udah banyak yang ketangkep korupsi. Sekarang Kopdes, ada banyak berita atau video-video di dunia ini ya digital yang menayangkan bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini dibuat di tempat-tempat terpencil, Bang, yang kemungkinan Hmm. siapa pembelinya. Ya. Jadi kalau kita hanya melihat secara kasat mata, secara material, Bang Rizal melihat, oh kita bisa membangun ini Koperasi Merah Putih, dapur-dapur MBK. Cuman kita lihat penegakan hukum. Sekarang kasusnya MBK yang kemarin, kepala MBK yang ditangkap, apakah ada kelanjutannya? Hmm. Sekarang Masih kita lihat proses kan? jaksa yang kemarin ketangkap, Jaksa Agung Muda. Gimana kelanjutannya, Bang? Jadi yang namanya merdeka itu, Bang, itu adalah ruhani, Bang. Tidak hanya kita melihat fisik, oh ada bangunan, enggak. Secara ruhani ini adalah hukum, Bang, yaitu keadilan. Apakah kita rasakan sekarang ini, Bang? Apakah kehidupan rakyat ini semakin membaik? Gitu, Bang. Apakah Hmm. hukum memperlakukan semua orang secara sama? Gitu, Bang. Ya. Apakah suara Anda didengar oleh pemerintah di negara ini? Ya. Bisa nggak, Bang Rizal? Pernah nggak, Bang Rizal? Kalau kami dari sekolah negarawan, hampir kita bersurat ke DPR, itu ada sekitar 20 atau 30 surat, Bang. Tidak pernah satu pun dibalas. Padahal DPR katanya wakil rakyat. Ya. Jadi saya tidak menyalahkan kalau teman-teman mahasiswa itu demo. Teman-teman mahasiswa ada yang salah. Teman-teman mahasiswa tidak pernah meminta audiensi secara terbuka dulu, bersurat, tapi langsung melakukan demo, Bang. Kalau saya sarankan harus kita bersurat dulu. Ya. Nah, kalau surat itu sudah satu dua kali tidak dibalas, baru sah demo. Berarti DPR ini bukan wakil rakyat, seperti itu, Bang. Terus Oke. akar masalahnya, apakah cukup dengan mengganti pemimpin untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan negara kita? Gitu, Hmm. Bang. Apakah sistemnya juga perlu diganti? Gitu loh, Bang. Nah, terus terkait dengan kedaulatan, siapa yang berhak menentukan perubahan dasar negara ini, Bang? Ini ngomong kedaulatan. Terkait konstitusi, apakah perubahan undang-undang dasar sudah mendapat persetujuan rakyat melalui referendum, Bang? Karena temuan kami yang baru juga, Bang, yang menarik adalah undang-undang dasar kita yang disahkan 18 Agustus 1945, satu hari setelah kita menyatakan kemerdekaan itu, Bang, itu dinyatakan sendiri oleh Presiden Soekarno bahwa itu adalah undang-undang dasar sementara. Hmm. Cuman Oke. berjalannya waktu sampai 1950, kita melakukan pemilihan umum. Salah satu pemilihan umum tahun 1950 adalah membentuk apa pemilihan anggota konstituante untuk membentuk undang-undang Ya. dasar yang sesungguhnya, Bang. Lah itu konstituante terbentuk cuman tidak gagal membuat konstitusi yang baru, Bang. Akhirnya 59 5 Juli 59 dikeluarkan dekret presiden kembali ke undang-undang dasar yang asli. Lah, sampai di sini rakyat tidak pernah dilakukan referendum menyetujui konstitusi, gitu, Bang. Nah, yang menarik, tahun 1983, Bang, itu dikeluarkanlah TAP MPR mengenai apabila dilakukan amandemen konstitusi itu diperlukan persetujuan melalui rakyat, diperlukan persetujuan oleh rakyat melalui referendum, Bang. Itu TAP Oke. MPR nomor 4 tahun 1983. Nah, yang menarik, sebelum
eskalasi reformasi 98 ini, Bang. Tahun di tahun 1998 juga TAP MPR ini dicabut, Bang. Hmm, Jadi dicabut. TAP MPR ini dicabut dan akhirnya Aha. terjadi reformasi, otomatis terjadi ini Bang ya, apa ya? Dalam hal banyaknya amandemen yang tidak melalui persetujuan rakyat melalui referendum, Bang. Jadi amandemen ke-1 tahun 99, amandemen kedua tahun 2000, amandemen ketiga tahun 2001, dan amandemen keempat ini tahun 2002, itu tanpa ada persetujuan rakyat melalui referendum, Bang. Kalau kita berkaca pada Iran, saat revolusi Islam Iran tahun 1979, ini Imam Khomeini, Bang, melakukan referendum. Ya. Apa sih pentingnya konstitusi, Bang? Kalau di perusahaan, konstitusi ini setara dengan akte akte perusahaan, lah, Bang. Lah, Oh kalau iya. rakyat ini tidak pernah menyetujui akte perusahaannya, lah rakyat disuruh tunduk pada undang-undang yang undang-undang ini diproduksi atau dibuat berdasarkan undang-undang dasar. Ini sangat ironis, Bang. Kehidupan rakyat Indonesia ini. Jadi kita ini Ya. mengalami penjajahan saat ini, Bang ya. Itu 100 kali lipat lebih berat dibanding penjajahan sama zamannya Belanda. Karena kalau Ya. zamannya Belanda dulu penjajahnya adalah militer dan teritori, sekarang penjajahnya sangat banyak sekali, Bang. Nilai moral, etika, budaya, regulasi, penjajahan, vaksin melalui vaksin ini, Bang.